Jadi hampir sama dengan muslim ya. 5 waktu. 5 Kalau tanpa itu, mungkin gereja juga akan pecah-pecah. Yang mengimani Tuhan, pasti otomatis harusnya mencintai sesama. Lalu dibakar dupanya, lalu dupanya masih hitam, berarti ini belum kehendak Allah. Oh. Sampai nanti dupanya menjadi Putih. Nah itu, dan kita semuanya pasti akan kuat ketika kita satu dalam mencintai tanah air. Salam Petanisia, merawat negeri menuju Indonesia damai. Sahabat Petanesia, hari ini kita punya kesempatan yang luar biasa bisa berkunjung di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Dahor di Balikpapan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang panjang lebar tentang apa itu Katolik. Karena sesuai dengan harapan kita bersama, semakin mengenal maka kita akan semakin toleran. Ya, selamat sore semuanya, karena ini memang sore hari. Selamat sore, Romo. Saya Romo, nama lengkap saya Romo Ignatius Priantoro. Di belakangnya ada OMI. OMI itu seperti nama keluarga gitu, yang berasal, yang kepanjangannya adalah Oblat Maria Immaculata. Oblat Maria Immaculata. Ya, Itu pakai bahasa Latin ya. Oblat itu orang yang menyerahkan diri. Maria Immaculata itu di bawah pelindungan Bunda Maria. Immaculata itu artinya dikandung tanpa noda. Dikandung tanpa noda. Iya, itu Bunda Maria. Nah, pakaian Romo ini menimbulkan pertanyaan buat saya ini. Iya. Sebenarnya pakaian ini ada namanya atau enggak di Romo? Ini adalah pakaian biara, namanya ya jubah. Lalu jubah ini namanya putih, ini kolar, namanya kerah ya, kolar. Jubah berkolar. Ini pakaian, bukan pakaian liturgi, bukan pakaian sembahyang, tetapi ini memang pakaian itu membiara. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang coklat. Itu bebas penggunaannya. Apakah kita pilih hitam, boleh pilih putih gitu, Romo? Kalau di Indonesia hitam itu sebenarnya panas ya. Maka banyak para imam itu menggunakan jubah putih. Kalau di Eropa, karena di sana agak dingin, hitam itu lebih cocok. Lebih cocok ya, karena menyerap panas ya, Romo. Menyerap panas. Oh, ini ya. bukan untuk memimpin ibadah, bukan ya? Bukan. Kalau memimpin ibadah itu ada yang namanya alba. Alba ya. Nah, alba itu seperti jubah tapi lebar. Lalu kalau dalam Ekaristi misa itu lalu ada yang namanya stola, ada yang namanya kasula. Itu untuk memimpin ibadat, itu pakaian liturgi. Oh, pakaian liturgi ya. Oh, seperti jadi itu. Tidak sembarang orang ya. Misalnya kalau ditanyai itu ada maknanya. Ditanyai Romo itu pakai selendang itu apa? Lalu jawabannya bukan ya biar keren aja, enggak ya. Tetapi itu kan biar ada pernak-perniknya gitu, enggak ya. Biar pernak-perniknya, biar keren ya pakai stola. Seperti Katolik lebih bagus ini pakai stola. Tetapi itu lambang jabatan. Oh, lambang jabatan. Jadi ketika orang ditapiskan menjadi imam, maka dia memakai stola itu. Oh, stola ya. Itu di dalam ya, lalu dilapis dengan baju kasula. Itu untuk perayaan Ekaristi. Khusus untuk perayaan Ekaristi. Khusus untuk perayaan Ekaristi. Tradisi religius kami itu ada yang namanya ibadat harian. Yang pertama biasanya jam 4 pagi atau jam 5 pagi itu namanya ibadat bacaan. Ibadat bacaan. Lalu setelah itu jam 6 atau jam setengah 7 itu ada ibadat pagi. Lalu jam 12 itu ada ibadat siang. Lalu sore sebelum jam 6 itu ada ibadat sore. Lalu nanti sekitar jam 9 malam
itu ada ibadat penutup, kompretorium. Jadi hampir sama dengan Muslim ya. 5 waktu. 5 waktu. Saya nih umat Katolik misalnya, pengen jadi pastor gitu. Itu apa yang harus dipenuhi? Iya. Menjadi seorang imam atau pastor itu yang pertama-tama ya harus laki-laki. Laki-laki. Lalu memang sehat ya. Sehat secara psikis, sehat secara rohani, secara fisik. Fisik mungkin itu yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Gitu. Kalau orang misalnya cacat kaki pun juga bisa sebenarnya. Bisa ya. Tetapi secara psikis, secara rohani memang harus sehat. Tesnya memang macam-macam. Macam-macam ya. Dan itu memang dipantau terus. Kalau kita ke gereja Katolik mana aja, misalnya nih saya umat Katolik nih, dari sini saya mau ibadah di tempat, misalnya di Semarang atau di Sulawesi, berarti sama ya, tata cara ibadahnya itu sama ya? Tata caranya, urutannya itu pasti sama ya? Yang beda hanya bahasanya. Hanya bahasa. Karena Katolik sendiri itu berarti artinya ada universal. Universal itu artinya memang terdiri dari suku-suku bangsa yang menjadi satu. Nah, berbeda bahasa tetapi tetap satu. Jadi kalau Mas Budi, misalnya saya waktu itu ke Perancis 3 bulan, saya tidak bisa bahasa Perancis. Nah, tetapi dalam liturgi Ekaristi itu saya bisa mengerti karena urutannya itu sama, bacaannya juga sama. Jadi seluruh dunia itu sama. Jadi tidak perlu bingung. Maka dalam gereja Katolik ada 3 hal yang menjadi seperti pilar. Nah, yang pertama adalah kitab suci. Kitab suci. Yang kedua adalah magisterium. Magisterium. Yang ketiga adalah tradisi. Tradisi. Kalau kitab suci mungkin saya nggak awam ya, Romo. Tapi kalau magisterium ini apa ini? Magisterium itu adalah kuasa mengajar. Jadi kuasa itu sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan itu diwariskan turun-temurun suksesinya pada pengganti-penggantinya. Termasuk kepada para pastor-pastor itu ya? Iya, sampai Paus Fransiskus saat ini. Ya, itu. Jadi ada kuasa mengajar. Apakah sebenarnya ada aturan tertentu kalau kita mau bertemu pastor? Atau tentunya yang umat Katolik sendiri nih misalnya? Gitu Romo, silakan. Iya, namanya saya ini hidupnya kan sebagai pelayan. Pelayan ya Romo ya. Nah, supaya menjadi pelayan yang setia, pelayan yang bertanggung jawab, maka kalau menjadi pelayan itu kan harus siap sedia. Siap sedia. Siap sedia kapan saja orang datang. Jadi mau siang hari, mau sore hari, mau malam sekalipun, pelayanan itu 24 jam. 24 jam. Karena apa? Karena sebagai pelayan, saya juga sebagai pelayan rohani, pelayan sakramen. Salah satu yang paling akhir itu kami layan itu adalah sakramen pengurapan orang sakit. Pengurapan orang sakit itu namanya orang sakit mau meninggalkan kita tidak tahu waktunya kapan. Jadi ada yang jam 2 pagi telepon pastor minta pelayanan sakramen orang sakit, harus berangkat. Jadi HP pun juga aktif 24 jam. Panggilan kapanpun itu harus dilayani. Harus dilayani. Nah, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan nih Romo di Katolik, kita mulai dari zaman Rasul tadi seperti yang sudah Romo singgung itu, seperti apa kepemimpinannya, sampai akhirnya ke pastor di setiap gereja. Iya, kepemimpinan kami itu memang bersifat hierarki ya. Hierarki itu ada paus, ada uskup, ada imam, ada diakon. Jadi kalau di atasnya paus berarti sejarah Petrus itu tadi? Iya, Petrus tadi. Jadi paus itu memang suksesi apostolik namanya. Apostol itu adalah rasul. Jadi dia pengganti Petrus ketika Tuhan Yesus mempercayakan kepemimpinan itu kepada Petrus. Maka seringkali yang disebut dalam Alkitab kita
itu adalah Petrus. Petrus. Walaupun 12 rasul ya, jumlahnya 12 ya, tetapi Iya. yang selalu menjadi tokoh seperti sentral baik atau buruknya itu selalu ada Petrus di situ. Seperti pemimpin para rasulnya gitu ya. Iya, seperti pemimpin rasulnya, sehingga ketika waktu itu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, menurut orang siapakah aku ini? Nah, Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah. Nah, dari situ Tuhan Yesus menunjuk kepada Petrus, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat. Nah, disitulah nampak bahwa Tuhan Yesus mempercayakan kepemimpinan ini pada Petrus. Setelah itu Petrus diganti penggantinya sampai kepada Paus sekarang. Dan itu yang menyatukan gereja. Kalau tanpa itu mungkin gereja juga akan pecah-pecah. Tanpa kepemimpinan. Maka kepemimpinan itu penting. Nah, oleh karena itu dalam suksesi apostolik itu adalah di paling atas itu adalah paus, para penggantinya itu. Dan pemilihan paus ketika paus meninggal itu juga dipilih oleh para kardinal. Kardinal itu seperti yang diangkat oleh paus itu menjadi seperti pejabat-pejabat itu, tapi bukan masuk hierarki itu. Nggak masuk hierarki. Jadi kardinal ini yang berhak dipilih jadi paus dan berhak memilih jadi paus. Oh, kayak dewan kehormatan gitu. Iya, dewan kehormatan itu. Tapi dia di luar hierarki itu ya? Di luar hierarki. Oh, gitu. Jadi dipilih dari situ. Dan dipilihnya adalah memakai doa. Jadi kalau paus ini dipilih lalu dibakar dupanya, lalu dupanya masih hitam, berarti ini belum kehendak Allah. Oh. Sampai nanti dupanya menjadi putih. Nah, itu berarti paus kita kepilih. Administrasi gereja Katolik itu tertata rapi. Jadi ketika orang misalnya dalam administrasi pembukuan, ketika orang sudah pernah menikah di sini misalnya, itu juga ketika dia pindah ke tempat lain sudah tahu. Mengaku belum menikah nggak bisa nggak bisa nikah dua kali. Ya, karena memang pembukuannya tertib semuanya dan terbuka semua. Ya, nah, itu yang membuat kita selalu berkembang. Kalau ini Romo, salib yang diselipkan ini namanya apa? Ini adalah salib oblat namanya. Salib oblat. Salib oblat yang memang diwariskan oleh Bapak Pendiri kepada setiap anggota. Menerima ini ketika kita mengucapkan kaul kekal. Kaul kekal ya, menjadi pastor ya. Menjadi pastor. Sebelum menjadi pastor. Oh, sebelum menjadi pastor. Sebagai seorang religius mengucapkan kaul yang terakhir. Oh, setelah itu tidak diperbarui lagi. Karena sudah kekal selama-lamanya mengucapkan ini. Nah, kenapa kita para oblat memakai salib ini? Ya seperti supaya ini bisa menjadi pegangan supaya mengingat ya, bahwa seorang oblat harus memiliki pandangan seperti Tuhan Yesus yang tersalib. Pandangan apa? Pandangan seperti apa? Pandangan yang berbelas kasih, pandangan yang selalu rendah hati. Pandangan yang selalu membawa keselamatan bagi sesama. Pandangan yang selalu ingin melayani sesama, apalagi mereka yang tak terlayani, mereka yang terlupakan, mereka yang tertindas dan sebagainya. Nah, ini mengingatkan selalu. Kita tidak saudara dalam seiman, tapi saudara dalam kemanusiaan. Ya. Itu menurut pandangan Romo gimana? Tentang toleransi beragama, tentang bermacam-macam suku dan budaya kita ini seperti apa pandangan Romo? Ya, memang kita kan diciptakan oleh Allah ini. Sebenarnya kita diciptakan oleh Allah ini kan sebagai makhluk yang sempurna. Ya, dari ciptaan-ciptaan yang lain. Dari ciptaan yang lain. Iya. Dengan ciptaan yang lainnya aja kita harus mencintainya. Dengan pohon itu pun kita juga harus mencintai. Dengan tanah ini
dengan alam semesta ini, karena semuanya adalah ciptaan Allah, diciptakan karena kasih Allah. Maka sebagai sama manusia yang kita diciptakan sempurna ini dengan hampir sama semuanya, sebenarnya sama. Kayak Mas Bodi, hidungnya lubangnya 2, matanya 2, nah, mulutnya 1, telinganya 2. Apa yang membedakan kita sebagai ciptaan Tuhan? Betul. Iya kan? Iya. Yang membedakan adalah keyakinan kita aja bagaimana kita mengalami Tuhan. Pengalaman iman Mas Bodi pasti berbeda dengan pengalaman iman saya. Betul. Saya tidak bisa memaksakan juga Mas Bodi mengiyakan pengalaman iman saya, ya kan? Iya, saya juga sama seperti itu aja. Tapi bukan berarti saya harus jadi Romo atau Romo jadi saya kan gitu dan, ya. Dan harusnya pengalaman iman akan yang ilahi itu selalu berujung adalah pengalaman kasih. Harusnya. Karena Allah itu kasih. Allah itu menciptakan alam semesta itu karena cintanya. Karena cinta ya. Ya. Oleh karena itu orang yang mengimani Tuhan pasti otomatis harusnya mencintai sesama. Bahkan mencintai alam semesta ini. Alam semesta ini. Iya. Betul. Iya kan? Para sahabat Petanesia, luar biasa pembicaraan kita pada sore hari ini, Romo. Iya. Ya, mungkin statement terakhir nih dari Romo apa nih? Ya kan? Pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Petanesia supaya, karena Petanesia kan pencinta tanah air Indonesia. Jadi pesannya apa nih dari Romo untuk kita lebih mencintai NKRI ini yang beragam suku, budaya dan agama? Gimana Romo? Silakan Romo. Baik, para saudara-saudari Petanesia semuanya pencinta tanah air Indonesia, kita semua dilahirkan dari tanah yang sama, di atas tanah yang sama, kita minum air yang sama, kita menghirup udara yang sama, artinya semuanya ini harus dicintai. Kita tidak membeda-bedakan dalam mencintai, membedakan suku, membedakan agama, membedakan ras, apa saja kita tidak membedakan untuk bersaudara. Kita bisa bersaudara dengan siapapun, itu menjadi satu kesatuan. Yang menguatkan kita semuanya adalah kesatuan. Yang menguatkan Gereja Katolik juga karena sifat Gereja Katolik satu, sehingga kuat sampai sekarang. Dan kita semuanya pasti akan kuat ketika kita satu dalam mencintai tanah air.